penyakit ada obatnya. Kajian tanggal 2 September tahun 2022. Setiap penyakit ada di dalam hati. Memang benar bahwa penyakit itu sumbernya dari hati. Yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 10. Tentunya kita berpikir kenapa dalam hati kita ada penyakitnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menambahkan penyakitnya. Tentu ya alhamdulillah, hamba Abdul Hadis Ansa Mintahan bin Abdul Latif diberikan pemahaman oleh yang memberi pembicaraan dalam hati. Pemahaman ini dikembalikan pada kisah nyata mimpi kalimat tauhid sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Ini adalah suatu perintah. Jasad bagian kanan memberi perintah pada jasad bagian kiri, dari mulai otak hingga susunan tubuh, ujung rambut sampai jari kaki. Di mana tubuh bagian kanan memerintah agar jangan melanggar perintahnya, dan tubuh bagian kiri wajib menerima dan menjalankan patuh atas perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit bukan dari makanan, tetapi penyakit datangnya dari larangan yang melampaui batas atau pantangan. Bahkan makanan yang disia-siakan, maka roh merasa di mana ketika membunuhnya tanpa izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka manusia belum merasakan sakit pedihnya ketika aku dibunuh. Rasanya di neraka, kini aku disia-siakan, maka aku menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 179. Inilah akibat kelalaian dalam menjalani kehidupan sehingga menemui penyakit yang ada pada dirinya. Memang setiap penyakit itu ada obatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui rintihannya. Mengadu pada siapa? Apa pada dokter yang monggo, tetapi siapa yang menyembuhkannya? Dan ingat, dokter itu tidak mampu menyembuhkan seseorang yang sakit. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus 10 ayat 57. Memang ketika kita sakit atau kena penyakit itu adalah suatu pelajaran, yang pastinya setiap manusia itu berpikir, mengapa saya sakit? Disinilah dengan berpikir lalu hendaknya berpikir ke belakang. Pertama, tadi siang mungkin kemarin makan sesuatu yang membuat sakit, lalu kenapa sampai sakit ini? Ada kemungkinan atau barangkali yang dimakan basi, barang haram atau makanan yang bukan haknya. Begitu juga bahwa penyakit itu ada dua bagian, yaitu penyakit lahir dan penyakit batin. Penyakit lahiriah itu yang datangnya dari barang yang dimakan yang terlalu berlebihan atau melampaui batas sehingga terbuang sia-sia akibat kekenyangan. Mereka tidak sadar bahwa makanan yang terbuang itu marah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, seolah makanan yang tersisa ini tidak ikhlas, apalagi tidak izin kepada yang menciptakan, serta pada ucapan-ucapan yang berlebihan yang menjadikan seolah-olah serba tahu. Inilah yang menjadi penyakit yang berimbas kepada sakitnya badan. Penyakit ini biasanya tidak disadari oleh diri dalam pembicaraan yang menimbulkan orang lain menjadi kesal atau jengkel, dan penyakitnya pun tidak terasa sehingga diasingkan orang, takutnya tertular. Maka murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah makanan tersebut menjadi penyakit mulus, mage, diabetes, bahkan menjadi penyakit menakutkan yang membawa kematian, yaitu kanker darah. Penyakit batinia adalah terjadi pada perilaku panca indera kita, sebagaimana Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 179 di atas. Terjadi ketidakkesenangan kelakuan terhadap orang lain, maka penyakit ini adalah penyakit angkuh, kesombongan, iri, dengki, bahkan menyenangi istri atau suami orang lain. Maka kedua penyakit ini adalah suatu tanda-tanda keagungan, serta disebut juga penyakit tauhid yang disamarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat dua kalimat syahadat. Penyakit ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri nanti menjelang kematiannya, dan sulit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sholatnya rajin, serta amal ibadah lainnya. Itulah suatu penyakit sulit untuk diobati kecuali sadar diri lalu bertaubat nasuha untuk merelakan melepaskan perilaku yang merasa benar sendiri. Memang benar setiap penyakit itu ada obatnya, lalu siapa yang menyembuhkan penyakit tersebut? Awas jangan sampai salah jawabannya, karena setan itu mencari-cari celah untuk menyesatkan manusia dalam keadaan sakit lalu sembuh oleh dokter, lalu
dokternya dibangga-banggakan. Dokter simpulan itu sangat baik yang bisa menyembuhkan penyakit aku. Nah, disinilah keberhasilan setan dalam menyesatkan orang yang sakit. Dan mereka tidak sadar yang dimakan itu alam yang subur, diantaranya dedaunan ikan atau hewan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan oleh yang membutuhkan. Dan perlu disadari bahwa yang dimakan itu bukan tanah akan tetapi yang tumbuh di bumi yang halal untuk dimakan. Jadi bahwa jasad kita itu adalah sesuatu alam yang dimakan oleh manusia. Di mana ketika makanan tersebut telah menjadi mani yang disemprotkan pada rahim wanita yang makan waktu 2 atau 3 bukan, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh dan rasa 99 asma ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan makan waktu 9 bulan 10 hari maka lahirlah Jabang. Ini khusus manusia, tetapi sama kejadian yang berkembang biak di muka bumi, tetapi perbedaannya ini yang utama adalah selain manusia itu tidak punya akal dan lain-lain. Itulah kajian orang bodoh mencari Allah. Sebagaimana Quran Surat At-Tagabun 64 ayat 1 artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan perlu disadari ketika kita habis sholat lalu bertasbih atau berzikir, badan pun atau jasad ikut bergerak. Ini adalah salah satu bahwa alam pun ikut sholat dan berzikir dan lain-lain kegiatan agama. Hanya saja pernah orang bodoh mencari Allah ketika makan siang habis sholat zuhur ditegur oleh makanan yang ada di piring. Tiba-tiba ada suara dalam batin mengatakan, enak ya tinggal makan. Pernahkah merasakan neraka dunia? Akulah duluan yang merasakan. Kalau bukan karena perintah Allah, aku tidak mau dibunuh. Dengan seketika aku menangis di hadapan piring isi nasi, sayuran, ikan, air minum yang semuanya tersiksa di atas api gas serta air yang mendidih. Di situ rasanya jangan coba-coba menyia-nyiakan makanan kalau mau selamat. Wahai insan, sebutlah asma Allah ketika apapun yang akan kalian makan agar tidak menjadi penyakit. Di mana datangnya penyakit itu karena engkau menyia-nyiakan